Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah merawat Yuan Tingyi, Chu Feng menjamu kediaman Yuan Hualong. Seperti kediaman Yuan Tingyi, kediaman Yuan Hualong juga dijaga di luar. Namun karena kekuatan jimat penyembunyian Chu Feng, maka tidak ada yang mendeteksinya ketika ia menyusup ke kediaman Yuan Hualong. Meskipun yang akhirnya melepaskan pembantaian hari itu adalah Yuan Tingyi, tapi Chu Feng tahu betul bahwa Yuan Hualong ini juga bukan orang yang baik. Karena Chu Feng berencana untuk melepaskan dendam pada kota Yuan, 3 orang yang paling ia ingin bunuh adalah Yuan Yanhong, Yuan Tingyi, dan Yuan Hualong. Saat ini, karena kekuatannya masih kurang, Chu Feng tidak akan bisa membunuh Yuan Yanhong. Namun ia mampu membunuh Yuan Tingyi dan Yuan Hualong. Jadi seperti Yuan Tingyi, Yuan Hualong juga harus mati. Setelah menyusup ke kediaman Yuan Hualong, Chu Feng menggunakan metode yang sama dengan yang digunakannya untuk membunuh Yuan Tingyi untuk membunuh Yuan Hualong. Setelah membunuh mereka berdua, Chu Feng tidak segera pergi. Sebagai gantinya, ia menggunakan mayat Yuan Hualong dan Yuan Tingyi untuk melakukan satu hal sebelum pergi. Apa yang telah dilakukan Chu Feng terkait dengan upacara akbar besok? Pagi-pagi keesokan paginya, saat cahaya fajar menyingsing, semua orang dari kota Yuan berkumpul di sebuah plaza yang luas dan tak terbatas. Bukan hanya orang-orang dari kota Yuan, tetapi kekuatan cabang terdekat kota itu juga telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam upacara akbar itu. Jadi, mereka semua tiba di kota Yuan sangat awal. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, Yuan Yanhong, penguasa kota Yuan City melangkah ke atas panggung. Setelah menyapu pandangannya ke kerumunan, Yuan Yanhong tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan keras. Semuanya, apakah kamu semua tahu mengapa aku mengumpulkanmu di sini hari ini? Mengapa aku mengadakan upacara akbar hari ini? Ucap Yanhong. Kerumunan benar-benar diam. Mereka tidak berani menjawab dengan sombong, namun mereka semua menunggu master kota mereka untuk memberikan mereka jawaban. Aku tahu bahwa banyak orang merasa bahwa aku mengadakan upacara akbar ini, itu untuk merayakan pelarian kita dari bencana yang ditimbulkan oleh Villa Pil Suci. Namun jika ada orang yang berpikir bahwa itu adalah masalahnya, maka kamu salah. Alasan untuk itu adalah, karena itu tidak terjadi sama sekali. Aku telah mengadakan upacara akbar ini untuk merayakan kelahiran kembali kota Yuan kami. Apa itu kelahiran kembali? Itu bukan untuk selamat dari bencana besar. Lagi pula, Villa Pil Suci tidak pernah menjadi ancaman nyata bagi kota Yuan kita. Kota Yuan kami tidak pernah takut dengan Villa Pil Suci. Bahkan 100 persenjataan abadi yang telah aku berikan kepada mereka, itu akan dikembalikan tanpa tersentuh kepada kita suatu hari nanti. Kota Yuan kami dapat berakar di sini begitu lama, itu karena kami memiliki dukungan. Adapun dukungan kami, itulah yang ditakut Villa Pil Suci. Karena itulah, aku merasa bahwa Villa Pil Suci tidak pernah menjadi musuh nyata kota Yuan kita. Siapa musuh sebenarnya dari kota Yuan kita? Dia adalah Chu Feng, anggota generasi muda dengan nama Chu Feng. Meskipun Chu Feng itu hanya anggota generasi muda, tapi dia sama sekali tidak dapat dianggap sebagai anggota biasa dari generasi muda. Tidak hanya Chu Feng seorang kultivator yang jenius, dia juga memiliki keterampilan rahasia yang menantang surga, dan bahkan melatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Dengan asal yang tidak diketahui, dia muncul entah dari mana, dan segera menjadi target fokus untuk semua orang di alam atas Ciliokosem besar. Seperti mitos, berita tentang prestasinya menyebar dengan cepat. Sejak dia muncul, semua kekuatan ingin berteman dengannya. Belum lagi kekuatan seperti Villa Pil Suci dan Villa Persenjataan Abadi, bahkan klan ular era kuno yang selalu bangga dan tidak pernah menghubungkan diri mereka dengan orang lain juga tidak terkecuali. Mengapa semua berbagai kekuatan melakukan ini? Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua merasa bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Karena itulah, mereka semua takut pada Chu Feng. Selain itu, sementara kekuatan lain mungkin takut dengan Chu Feng, tapi kota Yuan kita tidak takut dengan Chu Feng. Chu Feng telah menyebabkan kerusakan pada orang-orang di kota Yuan kami.
Jadi terlepas dari apa asal-usul yang dia memiliki, kota Yuan kita masih harus membuatnya membayar untuk tindakannya. Bukan hanya Chu Feng saja, di masa depan, terlepas dari siapa itu, selama mereka berani membahayakan orang-orang di kota Yuan kami dengan cara yang benar-benar tidak pantas, kota Yuan kami benar-benar tidak akan memaafkan mereka. Bahkan jika orang yang membahayakan orang-orang di kota Yuan kita adalah Kaisar Surgawi sendiri, kita masih akan menemukannya untuk melunasi hutang. Inilah yang ingin aku sampaikan kepada semua orang hari ini. Master kota Yuan berkata dengan keras. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sejumlah besar orang yang berkumpul di alun-alun segera meledak dalam keributan. Kota Yuan, kota Yuan, kota Yuan. Seperti guntur, kata-kata kota Yuan bergema di langit. Banyak orang dari kota Yuan terutama dari generasi muda, bereaksi dengan kegembiraan yang luar biasa. Itu seolah-olah mereka telah dicuci otaknya. Pada saat itu, mereka benar-benar merasa bahkan jika itu adalah orang-orang dari klan Surgawi Chu yang telah membahayakan mereka, tuan kota mereka masih akan berusaha untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Adapun kekuatan tambahan, mereka semua merasa bahwa mereka telah memilih pelindung yang benar. Retakan. Tepat pada saat itu, suara-suara aneh terdengar dari atas alun-alun. Beralih ke atas, kerumunan menemukan bahwa retakan sebenarnya muncul di langit di atas. Tidak. Pada saat berikutnya, City Master Kota Yuan mengeluarkan teriakan penuh kesedihan yang tak tertandingi. Oh surga, itu. Pada saat itu, ekspresi banyak pakar yang hadir berubah sangat besar. Adapun orang-orang dari generasi muda, mereka semua merasa bingung. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya muncul di langit. Namun mereka dapat menyimpulkan satu kata dari teriakan yang dikeluarkan tuan kota mereka, yaitu duka. Krekek-krekek. Pada saat itu, celah di langit mulai membesar. Seperti cermin, langit di atas segera hancur berantakan. Ketika langit hancur, kerumunan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah formasi penyembunyian di atas alun-alun. Formasi penyembunyian itu telah ditempatkan di sana sejak lama. Meskipun formasi penyembunyian itu diatur dengan sangat baik, tapi Master Kota Yuan dan banyak ahli tingkat surgawi lainnya yang hadir, mereka dapat mendeteksi keberadaannya jika mereka mencari dengan hati-hati. Namun tidak ada yang mengharapkan formasi penyembunyian berada di atas alun-alun. Dengan demikian, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Dan pada saat itu, setelah formasi penyembunyian dihancurkan, generasi yang hadir tidak hanya ekspresinya berubah, bahkan mereka yang berasal dari generasi muda memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka. Tidak, oh surga, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang dari generasi muda berteriak ketakutan. Banyak gadis yang lebih muda sangat ketakutan dengan pemandangan itu, sehingga mereka mulai menangis. Alasan untuk itu adalah karena saat ini ada dua mayat yang ditangguhkan di udara dengan cara yang sangat mengerikan. Kedua mayat itu tidak lain adalah Yuan Tingyi dan Yuan Hualong. Mereka adalah dua jenius terkuat dari kota Yuan, dua penerus paling penting ke kota Yuan. Namun mereka berdua sudah mati. Kepala mereka juga dipenggal dan dipegang di tangan masing-masing di depan dada mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga dua baris kata-kata besar keemasan dan mempesona, yang perlahan-lahan muncul di langit di atas. Aku akan memikul tanggung jawab atas tindakanku sendiri. Kedua orang ini dibunuh oleh aku, Chu Feng. Yuan Yanhong, jangan cemas. Suatu hari nanti aku, Chu Feng, secara pribadi akan mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan putra dan muridmu, pesan Chu Feng. Oh surga, ini Chu Feng. Itu sebenarnya dilakukan oleh Chu Feng. Dia membunuh tuan kota muda dan Yuan Hualong. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana dia memasuki tempat ini? Mungkinkah ini palsu? Mungkinkah itu lelucon? Seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan mulai membuat segala macam dugaan. Banyak orang merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memasuki tempat ini. Bahkan jika dia bisa memasuki kota Yuan, seharusnya mustahil baginya untuk tidak ditemukan. Bahkan ada orang yang merasa bahwa mayat-mayat itu bukan Yuan Tingyi dan Yuan Hualong, melainkan mayat palsu hanya untuk sebuah lelucon. Namun bagi para ahli seperti Yuan Yanhong, mereka dapat mengatakan dengan sekali lirikan bahwa mayat-mayat itu tidak palsu. Mereka memang putranya Yuan Tingyi dan muridnya Yuan Hualong. Meraung, Chu Feng, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping.
Tiba-tiba saja Yuan Yanhong berteriak lagi. Teriakan marahnya mengguncang seluruh kota utama kota Yuan begitu keras, hingga menyebabkan getaran. Setelah berteriak, Yuan Yanhong bergegas keluar dari kota Yuan seolah-olah gila, dan mulai dengan panik mencari jejak Chu Feng. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mencari Chu Feng, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Chu Feng sudah lama pergi. Pada saat itu, dia dalam perjalanan ke pohon suci Void. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng telah tumbuh lebih dekat dan lebih dekat ke pohon suci Void. Chu Feng telah menemui banyak orang dalam perjalanan ke sana. Ada ahli puncak dengan kekuatan tak terduga yang melintas melewati Chu Feng. Chu Feng bahkan tidak bisa melihat siluet para ahli itu. Dia hanya bisa merasakan bahwa aura yang sangat kuat dari para ahli itu pernah menyelimutinya. Ada juga kelompok besar pria, yang bepergian dalam berbagai kereta perang yang menutupi seluruh langit. Dengan bendera mereka berkibar-kibar, mereka melewati samping Chu Feng dengan megah. Dengan kekuatan yang mengesankan, mereka menganggap semua orang berada di bawah mereka. Ketika menghadapi pasukan itu, banyak orang akan buru-buru menyingkir karena takut menyinggung mereka. Dalam perjalanan, Chu Feng telah menyaksikan atau merasakan berbagai keberadaan kuat yang berbeda-beda. Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu semua memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, dan mereka semua menuju pohon suci Void. Seperti yang dikatakan Ma Changchun, perubahan tidak biasa yang terjadi pada pohon suci Void, itu memang telah menyebabkan keributan besar di seluruh alam atas Ciliocosm besar. Orang-orang dari semua kekuatan yang berbeda berkumpul di Void Secretary. Namun mungkin karena Chu Feng telah menyamar sebagai orang tua, tetapi meskipun Chu Feng bepergian dengan kultivasi peringkat 4 True Immortal, maka tidak ada satu orang pun yang melewatinya untuk peduli dan memperhatikannya. Bahkan banyak di antara mereka bahkan tidak repot-repot meliriknya. Chu Feng tahu betul bahwa jika dia mengungkapkan siapa dia sebenarnya, maka akan banyak orang yang segera memperhatikannya. Di Great Ciliocosm Upper Realm, seorang pria tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun akan dipandang rendah, jika mereka hanya memiliki ranah True Immortal peringkat 4. Namun jika itu adalah anggota generasi muda yang kurang dari 100 tahun dengan ranah peringkat 4 True Immortal, mereka akan dipandang dengan kekaguman oleh orang lain. Ini adalah realitas luar biasa dari alam atas Ciliocosm besar. Realitas ini juga sangat kejam. Chu Feng masih melanjutkan perjalanannya, namun dia tidak lagi bepergian sendirian. Ada seorang pria tua tidak jauh dari Chu Feng, dan orang tua itu bepergian bersama dengannya. Orang tua itu memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada Chu Feng. Dia adalah peringkat 5 True Immortal. Namun dia tidak mempercepat perjalanannya dengan pergi sekuat tenaga. Dengan demikian, kecepatannya praktis sama dengan Chu Feng. Teman, apakah kamu juga melanjutkan untuk pohon suci Void? Orang tua itu bertanya kepada Chu Feng. Betul, aku pernah mendengar bahwa seorang anak muda telah muncul di Void Secretary, dan dapat tetap berada di dalamnya. Karena itulah, aku memutuskan untuk berkunjung, jawab Chu Feng dengan gaya bicara seorang lelaki tua. Hahaha, ini benar-benar kebetulan. Orang tua ini juga bergerak menuju pohon suci Void karena alasan yang sama. Orang tua itu tertawa. Sama seperti itu, Chu Feng dan orang tua itu mengobrol satu sama lain sambil melanjutkan perjalanan mereka ke pohon suci Void. Selain itu, isi percakapan mereka terkait dengan pohon suci Void, tapi kebanyakan orang tua itu yang banyak bicara, dan Chu Feng hanya mendengarkannya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, kabut tebal tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pada awalnya, Chu Feng tidak memperhatikan kabut tersebut. Namun, kabut itu sangat aneh. Kabut itu sebenarnya bisa menghalangi garis pandang Chu Feng. Bahkan mata surgawi Chu Feng tidak dapat melihat menembus kabut. Dengan situasi seperti itu, jarak yang bisa dilihat Chu Feng semakin kecil. Chu Feng menyadari bahwa situasinya menjadi buruk. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan kabut tebal ini. Pada saat itu, pria tua yang bepergian bersama dengan Chu Feng berkata dengan ekspresi panik di wajahnya. Oh tidak, mungkinkah kita memasuki kabut ilusi pohon suci? Ucap si pria tua. Kabut ilusi pohon suci, apa itu? Tanya Chu Feng. Mungkinkah kamu tidak tahu tentang kabut ilusi pohon suci? Orang tua itu heran dengan pertanyaan Chu Feng. Aku bodoh dan tidak berpengalaman. Tepatnya apa itu kabut ilusi pohon suci? Tanya Chu Feng. Pria tua itu menghela nafas dan berkata.
Kabut ilusi pohon suci adalah kabut yang dipancarkan oleh pohon suci. Kabut ini mampu membingungkan kebijaksanaan seseorang. Setelah memasukinya, seseorang akan terjebak di satu tempat. Bahkan sangat sulit untuk melarikan diri dari kabut ini. Sebenarnya, ada banyak orang yang mati setelah terjebak di dalamnya, ucap Ai pria tua. Bagaimana mereka bisa mati karena terjebak? Chu Feng merasa sangat bingung. Jika ini benar-benar kabut ilusi pohon suci yang dipancarkan oleh pohon suci, maka kita sudah terjebak di dalamnya. Semua yang kita lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Mungkin saja kamu dan aku masih bolak-balik di dalam kabut ini. Adapun kabut kecil itu akan menjadi kabut ilusi pohon suci. Di dalam kabut itu, semua yang bisa kita lihat adalah kabut yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa keluar darinya, karena kita hanya akan bergerak di area yang sama. Lebih jauh lagi, untuk orang-orang di luar, itu akan tampak seperti awan biasa tanpa ada yang luar biasa tentangnya. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan dapat mengatakan bahwa kita berada di awan. Satu-satunya pengecualian adalah, jika mereka berlari ke awan secara tidak sengaja. Jika itu terjadi, maka sama seperti kita, mereka akan terperangkap di dalam kabut ilusi pohon suci ini, lelaki tua itu menjelaskan. Lalu dia menghela nafas lagi dan melanjutkan. Kami benar-benar tidak beruntung, kabut ilusi pohon suci ini mirip dengan legenda. Sangat jarang ada orang yang menemukannya, namun kami akhirnya menemui hal itu, tambahnya. Mungkinkah kabut ilusi pohon suci ini tidak akan bubar? Tanya Chu Feng. Itu akan bubar. Suatu hari itu akan bubar. Menurut legenda, itu paling banyak hanya mampu bertahan selama beberapa bulan, kata pria tua itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita akan dapat melarikan diri setelah beberapa bulan? Jika itu masalahnya, bagaimana seseorang bisa terjebak sampai mati? Tanya Chu Feng. Akan lebih bagus jika memang sesederhana itu. Kabut ilusi pohon suci tanpa disadari akan mengganggu tubuh kita dan meracuni jiwa kita. Pada saat itu, kita akan merasakan waktu berlalu sangat cepat. Meskipun hanya beberapa jam saja telah berlalu di dunia nyata, tapi kita akan merasa seolah-olah 1000 tahun telah berlalu, kata pria tua itu. Meskipun kita akan merasa seolah-olah 1000 tahun telah berlalu, itu masih hanya ilusikan, kata Chu Feng. Ini adalah aspek yang luar biasa mengenai kabut ilusi pohon suci. Itu akan membuat kita merasa seolah-olah semuanya nyata. Ketika kita percaya bahwa apa yang kita alami itu nyata, maka kita tidak akan jauh dari kematian, kata lelaki tua itu. Dalam hal ini, itu berarti bahwa selama kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa semuanya palsu, maka kita dapat melarikan diri dari tempat ini. Tanya Chu Feng. Namun ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria tua yang ada di sampingnya tiba-tiba berubah imajiner. Segera, pria tua itu berubah menjadi kabut, dan menghilang ke udara tipis di depan Chu Feng. Senior, sialan, apakah aku terpengaruh oleh ilusi? Ucap Chu Feng yang menyadari bahwa situasinya mulai buruk. Dia merasa bahwa lelaki tua itu tidak akan menghilang tanpa alasan. Dia merasa bahwa dia mungkin sudah dipengaruhi oleh fog ilusori pohon suci, dan tenggelam dalam ilusi. Tiba-tiba saja, Chu Feng merasakan kepalanya agak mati rasa. Jala pikirannya juga tampak menjadi tidak normal. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Saat berikutnya, Chu Feng menjadi bingung. Dia melihat sekelilingnya, dan tidak bisa mengerti di mana dia berada. Chu Feng tampaknya sudah melupakan tujuannya. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah terperangkap dalam kabut suci pohon ilusi, dan lupa tentang orang tua itu. Chu Feng, ada apa? Melihat bahwa reaksi Chu Feng salah, si ratu mulai berteriak padanya. Namun tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Chu Feng sepertinya tidak dapat mendengar suaranya sama sekali. Dengan situasi yang seperti itu, Ai Ratu menjadi sangat khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng lupa ingatan, bahwa dia sudah terjebak dalam ilusi. Si Ratu merasa bahwa sangat mungkin kalau Chu Feng saat ini seperti yang digambarkan lelaki tua itu, dirinya terperangkap dalam kabut ilusi pohon suci. Dia tidak lagi memiliki kendali atas kesadarannya, dan sepenuhnya dipengaruhi oleh ilusi. Yang paling penting adalah, ilusori fog bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan oleh si Ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.